Nah, berhubung ketika muncul desa ini dinobatkan menjadi desa terbersih di dunia, maka akhirnya sejak tahun 1983 desa Penglipuran ini membuka untuk tujuan wisata. Ngerti Bapak Ibu ya. Jadi ini dulu sebelum dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, nggak boleh berlibur ke sana, nggak boleh kecuali raja dan para pihak-pihak yang di Bali dikenal dengan sebagai penguasa. Itu boleh ke sana. Di dulu ditutup untuk umum, hanya bagi mereka yang berkasta tinggi, yaitu kasta kesatria, kasta brahmana yang boleh ke sana itu berlibur. Namun dengan dinobatkannya desa Penglipuran ini sebagai desa terbersih di dunia sejak tahun 1983, maka banyak wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut dan akhirnya menjadi desa tujuan wisata. Nah, Bapak dan Ibu, di sana ada tradisi unik yang dimiliki oleh desa Trunyan yang tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya di seluruh dunia, ya, terutama di Bali ya. Mengapa demikian? Di sana ada aturan begini Bapak Ibu, laki-laki di sana dilarang melakukan poligami. Maksudnya apa? Punya istri lebih dari satu nggak boleh. Ya. Jadi di sana ada aturan untuk melindungi wanita atau perempuan, laki-laki tidak boleh lebih dari satu istrinya. Jadi hanya satu saja. Tapi kalau terpaksa misalkan darurat, ketahuan dia punya istri lebih dari satu, maka dia akan dikucilkan dari desa tersebut. Dia dan istri barunya akan dikeluarkan dari desa Penglipuran. Jadi dia harus menjalani yang disebut dengan karang memadu. Karang memadu itu dia diusir di sebuah hutan, ya. Di sana diisolir, kalau seperti kemarin Covid itu ya, diisolasi. Jadi dia tidak boleh masuk di desa Penglipuran. Dia diusir di tengah hutan madu, hutan bambu yang disebut dengan karang memadu. Ini adalah hukuman bagi mereka yang berpoligami. Yang kedua, aturan yang unik lainnya, seandainya gadis di sana, gadis Penglipuran ini menikah dengan orang yang bukan asal dari Penglipuran, maka suaminya di saat-saat tertentu wajib berkarakter seperti halnya perempuan. Jadi misalkan kalau ada hari raya di Penglipuran, maka suami yang bukan orang asli Penglipuran itu harus berperan sebagai layaknya wanita pada umumnya, memasak, mencuci, ya, menyapu dan lain sebagainya. Jadi berkarakter seperti perempuan, bukan pakai baju perempuan, bukan ya, tapi karakternya seperti perempuan. Jadi melayani warga desa, memasak, kemudian mencuci pakaian, menyapu di halaman dan lain sebagainya. Ketika hari-hari tertentu yang berkaitan dengan upacara, berkarakter seperti perempuan. Itu risiko bagi laki-laki yang berani menikahi gadis Penglipuran. Dan di desa tersebut Bapak dan Ibu adalah mempunyai corak khas pada arsitektur bangunannya. Jadi bangunannya itu Bapak dan Ibu, kalau di sini namanya angkul-angkul ya. Jadi pintu gerbangnya itu hanya boleh dimasuki hanya satu orang. Kalau dua orang ini pegangan tidak bisa masuk ya. Jadi ukurannya cuma satu orang saja yang boleh masuk. Kalau punya kendaraan, baik itu motor atau mobil, dia harus memarkir dari arah samping atau belakang rumah. Jadi tidak boleh dimasukkan dari pagar depan. Jadi pagarnya sama, warna catnya juga sama. Di desa tersebut itu bahan-bahan untuk atap rumah itu tidak terbuat dari genting, tapi dari bambu. Bahkan dinding rumah mereka dari anyaman bambu. Atapnya, dindingnya semua dari bambu. Kemudian cat yang digunakan itu bukan cat seperti halnya di toko bangunan, tapi dari tanah liat, sehingga warnanya krim. Sama itu warnanya sama. Rumah di Penglipuran itu dari atas, tengah sampai bawah ke ujung utara itu semuanya sama. Ini ukurannya sama, kemudian lebarnya juga sama, atap dan dindingnya juga sama, terbuat dari bambu. Kalaupun ada tambahan bangunan yang modern, nah itu tidak menghilangkan bangunan yang lama. Bahkan yang lama ini kalau sudah rusak itu diganti dengan yang baru. Sehingga di Penglipuran ini luas total tanah yang ada di Penglipuran 30% itu dipergunakan untuk hutan bambu. Jadi membudayakan supaya bambu ini ada, tidak kekurangan bambu. 30% dari luas total di desa tersebut dipergunakan untuk budidaya menanam bambu, membudidayakan bambu.
Nah inilah secara singkat tentang desa adat Penglipuran, desa yang akan kita kunjungi saat ini. Kemudian biasanya khas daripada desa Penglipuran ini ada minuman yang terbuat dari daun-daunan yang disebut dengan loloh cemcem. Ya, jadi loloh cemcem ini juga pernah membuktikan dengan rutin meminum sehari 1 botol itu dapat mengurangi gejala panas dalam, melancarkan pencernaan. Nah ini ya, jadi karena bahan-bahannya dari daun alami dan setelah dibuka itu tidak boleh dibiarkan lebih dari 24 jam. Jadi setelah dibuka tutupnya harus langsung dihabiskan. Jadi 1 hari harus habis itu. Maksudnya besoknya lagi nggak boleh diminum karena tidak memakai pengawet. Kalaupun ditaruh di kulkas itu tidak lebih dari 3 hari, Bapak Ibu, karena tidak pakai pengawet alami. Jadi minuman ini adalah ikon dari desa Penglipuran yang disebut dengan loloh cemcem. Kemudian juga ada minuman lainnya yaitu sari pati bunga yang berwarna ungu seperti rosella. Itu namanya bunga teleng. Apa? Telang. Kalau di sini telang katanya. Jadi bunga telang. Nah ini sangat baik juga untuk minuman ya. Nah, untuk apa namanya meremajakan kulit dan lain sebagainya. Di sana. Gimana? Enggak, cuma Rp5 Bapak. Rp5.000 saja harganya. 1 botol yang 600 ml itu cuma Rp5.000. Ya, minuman khas yang ada di desa terbersih tersebut, desa adat Penglipuran. Jadi hanya dengan membeli Rp5.000, jenengan dapat minuman khas di sana yaitu loloh cemcem dan bunga teleng itu yang berwarna ungu. Ada juga kunyit asam juga ada. Tapi yang lebih banyak yang 2 ini yaitu loloh cemcem sama bunga teleng, sari pati bunga. Kunyit asam biasanya ada juga menyediakan kalau ada yang tanya dikasih biasanya. Dan sekarang ini perlu diketahui Bapak dan Ibu lagi musim duren atau durian. Jadi jenengan yang ngidam durian di sana ada. Jadi tiap rumah ini nanti silakan jenengan masuk bebas di nomor berapapun. Tapi kalau yang beli kemarin perhatikan itu ada di nomor 21 sama di nomor berapa itu banyak durennya satu rumah itu. Jadi memang khusus dia jual duren. Silakan bebas Bapak Ibu cari informasi di sana yang mau menikmati duren ini sangat tepat kalau di desa Penglipuran. Jadi karena cuacanya di sana temperatur udaranya antara 16 sampai 22 derajat Celcius. Adem ya, dingin ya. Jadi suasana sejuk karena Penglipuran itu berada di lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi cuaca atau suasananya adem, nyaman. Ya, mudah-mudahan ya, tidak hujan itu aja ya. Karena kalau hujan itu kendala Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan sampai di sana segar ya, mengesankan ya. Jadi itu buat Bapak dan Ibu berlibur. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, masyarakat di Bali ini pada saat mereka menikah ada beberapa rangkaian yang perlu mereka lalui. Pertama disebut dengan mebiu kaunan. Mebiu kaunan itu dinikahkan secara adat dan agama terlebih dahulu. Kalau kita namanya kawin apa itu? Sah menurut agama, sah menurut adat istiadat, tapi belum sah menurut undang-undang pemerintah. Kawin, jadi kawin siri di Bali itu ada. Namanya saja yang beda. Namanya mebiu kaunan. Kalau kita kawin siri. Siri itu kan bahasa Arab. Siri itu artinya rahasia. Hanya keluarga saja yang tahu, tetangga kagak boleh tahu. Itu siri. Kalau bahasa Indianya curi-curi, cuki-cuki. Itu kawin siri ya. Jadi di sini ada. Kemudian setelah mebiu kaunan dilanjut dengan padewasan. Padewasan itu mencocokkan tanggal dan hari yang pas untuk menikah. Contoh yang laki lahirnya Rabu Legi. Yang perempuan lahirnya Kamis Kliwon. Nah itu dicocokkan dulu. Kalau bahasa di Bali itu padewasan. Kalau bahasa jenengan di Kebumen apa? Pasaran, mencocokkan nama, tanggal lahir. Jadi weton supaya pas pernikahannya, supaya langgeng dan abadi. Ibaratnya kalau di Islam itu supaya bahagia, sakinah. Nah itu ya, jadi orang menikah mesti seperti itu. Nggak mungkin aku nikah sama kamu sebulan saja, setelah itu aku cari yang lain. Itu kan beda ya. Ini kanan Pak ya, settle sudah ya. Jadi pernikahan itu sakral itu suci, kalau bisa sekali dalam seumur hidup. Jadi makanya ada hari yang harus ditentukan, dicocokkan, hitung dino katanya. Di sini padewasan.